Shalom. Sekali lagi shalom. Buat segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan yang sudah kita terima hari ini, saudara, saya yakin kita mau membalas kebaikan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Tuhan baik buat kehidupan kita, Tuhan baik buat saya dan saudara. Untuk itu kita mau membalas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dengan datang berkumpul di tempat ini bersama, berjemaat dalam satu kasih, dalam Tuhan Yesus, untuk selalu datang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang terkasih, pagi ini kita patut bersyukur buat kebaikan yang kita terima, saudara. Dan mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita mengambil waktu sejenak, kita bersaat teduh sejenak, menenangkan setiap hati pikiran kita, dan kita berfokus pada satu tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sejemput saudara bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menangkan pujian dengan kesungguhan hati. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih hidup, kami masih bernapas. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Layakkan kami semua pagi hari ini, baik kami yang berada di tempat ini, di Hotel Francisco, baik juga anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, dalam mengikuti secara live streaming. Layakkan kami semua Tuhan. Kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dosa kami, sehingga kami berlayak meninggikan Engkau, mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas, Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini untuk berdiri menjadi salon berkat. Nyalakan kaki diam-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap kami Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Tubuh dan darah-Mu yang kami akan terima hari ini, dalam menguduskan, menyucikan kami. Sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Kami katakan tolak segala taktik kuasa kegelapan setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membara seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami katakan tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Kristus. Kau keluar, darah Tuhan berkuasa. Urada lama sakra dalam sikram sing. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya, jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan tariskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita menuju mereka nama Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia adalah benteng kita, benteng hidup kita, sumber kekuatan kita. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Berjalan bersama
rindu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu baik kita yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah saudara, mari kita bersama-sama selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita mengangkat pujian kita yang kedua, yang mengatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita, saudara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Dia adalah sumber kuat kita, sumber pengharapan kehidupan kita. Untuk itu, saudara, kiranya setiap pujian, setiap tepukan tangan, setiap suara yang kita naikkan untuk Tuhan, itu menjadi persembahan yang berbau harum di pemandangan hadirat Tuhan, saudara. Dan mari kita mau masuk jauh lebih dalam, saudara. Saya membuka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya yakin pasti ada kesaksian dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan malu menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita angkat kembali pujian ini, Allah sumber kuatku, dan saya membuka ruang kesaksian.
ini mungkin belum ada kesaksian, saya kira percaya cara hidup kita menjadi saksi hidup bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Saudara yang terkasih, menjadi terang Allah di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk jauh lebih dalam, kita mau membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan apa yang baik buat kehidupan kita, buat saya dan saudara. Mari saya jemput kembali, bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan, baik saudara yang berada di tempat ini maupun saudara yang menyaksikan ibadah virtual di rumah. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita mau menghargai hadirat Tuhan, saudara, bahwa sungguh kasih Tuhan tidak ternilai dalam kehidupan kita. Haleluya. Di hatimu terukir namamu, di matamu terlukis wajahmu, bukan karena ku
hati kami, sehingga Tuhan persembahan kami boleh menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Kami sadar di saat kami akan memuji, akan memberikan persembahan kami, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk merongrong kehidupan kami, membuat pikiran kami Tuhan untuk menimbang-nimbangkan setiap persembahan kami. Roh Tuhan Yesus yang tidak sukarela atau tulus Tuhan bersungguh-sungguh dalam memberikan persembahan kami. Kami patahkan Tuhan hancurkan setiap pekerjaan tersebut. Hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberikan persembahan kami hanya dalam Tuhan Yesus dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Tuhan memberkati, dan mari saudara dengan penuh sukacita kita memberikan korban tatangan kita kepada Tuhan. Di amplop masing-masing sudah tertera keterangan, dan mari kita memberi dengan sukarela, sukacita diiringi dengan puji. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya Tuhan memberkati setiap pengurangan tangan kita, tangan kita untuk memberikan korban persembahan yang terbaik, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mari saudara, kita mau masuk jauh lebih dalam dari kehadiran Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi arah tujuan hidup kita, yang menjadi bendera di setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita mengangkat pujian bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Haleluya. Sekalipun ku berjalan
tidak pernah mengingkari akan janji-Mu di setiap kehidupan kami. Walaupun kadangkala Tuhan kami jauh di hadapan-Mu, kadangkala Tuhan kami menghilang di hadapan-Mu, tetapi Engkau selalu menarik kami dengan tali kasih-Mu kembali Tuhan ke dalam pelukan kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat membawa kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami ke hadapan hadirat-Mu untuk Engkau pakai Tuhan, menunjang pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di pertengahan ibadah kami pada saat siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu seperti Maria duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-Mu yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu pada saat siang hari ini Bapa. Untuk itu mari Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, urapi setiap hati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu akan membentangkan kebenaran firman-Mu, pakai jauh lebih heran Tuhan, untuk Tuhan memperkatakan setiap perkataan firman-Mu itu mengandung kuasa, mengandung janji Tuhan buat Tuhan kehidupan kami jemaat-Mu Bapa. Kami tahu kuasa kegelapan tidak pernah tinggal diam, mendatangkan roh kebodohan, roh penolakan, roh kuasa kegelapan, apapun yang mau menghalang-halangi kami menerima kebenaran firman-Mu. Saat ini seberapa kami jemaat-Mu yang ada, hamba-Mu yang ada, bersatu hati, tolak, patahkan, hancurkan iblis setan kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis setan keluar pergi, darah Yesus Kristus yang berkuasa. Sucikan tempat ini, sucikan hati kami. Wan ai disikrinilai, wan ai disikrinilai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mari kita siap. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan saudara dan saya, sehingga hari yang diberkati ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat hadir kembali untuk Pak Nirwanto dan Ibu. Dan saya percaya mereka punya kerinduan untuk datang bersama kita semua. Walaupun hari ini saya yakin kita punya masalah, punya persoalan, tetapi kita yakin bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa yang mampu memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita buka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-39. 1 Samuel 17 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-39. 1 Samuel 17 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-39.
Kalau Anda dan saya sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 1 Samuel 17 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-39. 3, 2, 1. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia sendiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, ia akan sama seperti binatang itu, karena ia tidak barisan. Kata Tuhan yang dari cakar singa, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul bertopang tembaga dan kepalanya, dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya, baju perangnya. Kemudian ia berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Amin. Silakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud adalah seorang yang sangat berani. Dan keberanian Daud itu dapat dinyatakan di dalam sebuah kenyataan hidup. Sehingga waktu dia mendengar, saudara, bagaimana Goliat yang mengancam dari barisan Allah yang hidup, dari Raja Saul bersama dengan rakyat Israel pada saat itu, maka Daud dengan berani, saudara, menantang daripada Goliat. Tidak ada keberanian daripada Saul dan rakyat yang ada pada saat itu. Ada 3 saudara Daud yang berada di medan perang. Mereka Alkitab katakan saudara tinggi besar dan sangat familiar di dalam hal berperang. Tapi mereka tidak takut, mereka sama sekali tidak punya keberanian. Justru takut. Dan Eliab berkata kepada Daud, kenapa engkau ada di sini? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu tema khotbah, bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, bermegah dalam Tuhan. Dalam kamus bahasa Indonesia, megah artinya bangga. Orang bermegah artinya membanggakan diri. Kalau kita membanggakan diri kita dalam konteks pribadi kita dan orang yang dekat dengan kita, maka Tuhan tidak menghendaki kemegahan yang demikian. Tapi saudara, biarlah kita bermegah dalam Tuhan. Sebab pada waktu kita bermegah dalam Tuhan, berarti kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Anda bisa bayangkan saudara, 40 hari Goliat menantang daripada bangsa Israel, Saul dan rakyatnya. Dia datang pagi hari, di petang hari, dan menantang siapa yang bisa lawan dia. 40 hari tidak ada seorang pun saudara yang berani untuk berkata, saya akan menjadi lawanmu. Karena Goliat menantang 1 lawan 1. Dan kalau dia kalah, dia bersedia menundukkan diri bersama dengan bangsa Filistin yang dia pimpin untuk takluk kepada kehidupan bangsa Israel. Tingginya saudara 6 hasta sejengkal. Dia sangat tinggi sekali. Dari mudanya saudara, dia sangat mahir dalam berperang. Dia adalah seorang pendekar. Alkitab menjelaskan saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4, dia seorang pendekar. Dalam bahasa aslinya dia seorang yang sangat kuat.
Alkitab menjelaskan Daud adalah seorang pemuda yang pipinya kemerah-merahan dan elok parasnya. Tidak ada penampilan sedikit pun, saudara, bahwa dia adalah seorang prajurit. Dia seorang yang terlatih dalam medan peperangan. Anda bisa bayangkan Saul, saudara, dengan legowo memberikan pakaian daripada perangnya kepada Daud. Tapi Daud tidak bisa mengenakan pakaian perang itu, karena dia tidak terbiasa. Dia menanggalkan pakaian perang itu dan memilih menggunakan pakaian yang biasa digunakan di padang rumput dalam menjaga 23 ekor kambing domba yang dipercayakan Isai ayahnya kepada Daud. Saya percaya hari ini Anda dan saya sangat bangga bahwa kita di dalam Tuhan. Tuhan kita itu nggak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kebaikannya tidak pernah berubah. Sepanjang Anda dan saya hidup dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita selalu melihat pembelaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa bagi hidup kita. Sepanjang kita tidak menghadirkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah mengalami Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang mampu melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, di media sosial penuh dengan begitu banyak ekspos diri. Semuanya diekspos di FB. Sampai-sampai saya lihat ada juga yang mau tidur masih TikTok. Ada yang makan kapurun pun ekspos di FB, siaran langsung. Semuanya itu punya tujuan untuk menunjukkan sebuah jati diri, untuk menunjukkan sebuah hal eksistensi dirinya. Itu nggak salah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang paling penting di hari-hari yang terakhir ini adalah kita ekspos Tuhan. Kita bermegah dalam Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Di Australia, di New Zealand, lebih khusus untuk negara-negara benua Eropa, mereka sudah masuk, saudara, tahapan ketiga daripada pandemi. Apa yang menyebabkan pandemi di Eropa dan di negara-negara yang lain itu, saudara? COVID-19 itu terus bermutasi karena di sana dingin. Virus COVID-19 ini, saudara, kalau di tempat yang dingin, dia bisa bermutasi. Dia bisa berkembang dengan sangat cepat. Dan hanya 2 vaksin dari 30 vaksin yang dikeluarkan oleh seluruh negara, hanya 2 vaksin yang direkomendasikan oleh WHO. Untuk Sulawesi Selatan, saudara, Lu Timur naik lagi jadi orange. Minggu lalu kuning. Terhitung tanggal 11 April, orange lagi. Toraja Utara sudah masuk orange. Dan Tanah Toraja. Tidak ada yang hijau di Sulawesi Selatan. Yang paling rendah itu kuning. Begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan ingin mengajarkan semua orang tidak ada hal yang engkau bisa andalkan dalam hidup ini. Engkau tidak bisa andalkan dirimu, andalkan orang lain, andalkan dunia atau siapapun itu.
banyak orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bela kehidupannya. Daud tanggalkan jubah itu. Saudara, itu sebuah apresiasi yang Saul berikan kepada Daud. Baju perangnya, saudara, baju sirahnya dia berikan kepada Daud bersama dengan pedangnya. Dan pedang itu nggak main-main, pedang seorang raja. Tapi Daud tanggalkan itu sebab dia tidak terbiasa. Jangan kita terbiasa untuk bermegah dalam diri kita, atau bermegah dengan orang lain. Karena orang-orang yang dalam Tuhan tidak biasa untuk dilakukan. Amin. Orang-orang yang di dalam Tuhan, saudara, tidak akan rindu untuk melakukan hal-hal demikian. Daud menanggalkan itu. Dia hanya datang dengan membawa tongkat. Dia hanya datang dengan membawa senjata alih-alih, dan itu yang menewaskan daripada Goliat. Dalam kesederhanaan kita, dalam ketidakmampuan kita, waktu Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya, maka yakinlah hidup kita pasti menang. Yakinlah hidup kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Nah, hari ini ada beberapa poin penting yang kita pelajari, saudara, supaya kita bermegah dalam Tuhan. Kita belajar, saudara, dalam Kejadian pasal 15. Kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kitab Kejadian pasal yang ke-15. Dalam ayat pertama mulai katakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang mewarisi rumahku, yang Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini janji Tuhan. Tuhan nyatakan waktu Abram berumur 25 tahun. Dia keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim artinya api yang menjilat. Ur Kasdim adalah daerah yang budayanya paling tertinggi pada masa itu. Ur Kasdim adalah daerah yang paling makmur, seputaran Mesopotamia sampai Asia Tengah. Abram waktu berada di sana, dia orang yang paling terkaya di Ur Kasdim itu. Anda bisa bayangkan, dia orang yang paling kaya, harus keluar pergi ke tanah perjanjian yang sama sekali dia tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana daerah itu, dia tidak tahu. Tapi waktu Tuhan menyatakan, Abram, engkau harus pergi keluar dari tempat itu, engkau harus eksodus dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Maka Abram melakukan itu. Tapi saudara, di tengah perjalanan ada keraguan, kebimbangan dalam hidupnya. Anda baca pulang di rumah, ada sebuah peristiwa yang sangat memilukan.
dalam pasal yang ke-16, dalam Kejadian pasal 16, Sarah datang kepada Abram suaminya. Aku tidak punya anak, maka aku akan memberikan engkau hambaku Hagar, supaya aku mempunyai keturunan. Pada waktu hal itu terjadi, saudara, Abram berumur 86 tahun. 75 tahun dia mendapatkan, saudara, janji Tuhan bahwa keturunannya akan diberkati, bagikan bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi 11 tahun kemudian, saudara, Sarah melakukan sebuah hal yang salah dalam hidupnya. Dia menawarkan budaknya, hambanya Hagar, orang Mesir pada saat itu. Singkat, Abram menghampiri Hagar, sehingga Hagar mengandung. Dan lahirlah seorang laki-laki yang bernama Ismail. Setelah Hagar tahu bahwa dia mengandung, saudara, dia bermegah diri. Dia menganggap enteng daripada nyonyanya Sarah. Karena dia berkata, Sarah tidak punya anak, tapi saya punya anak dari Abram. Yang perlu kita renungkan hari ini, saudara, seringkali banyak kita menempuh jalan yang pintas. Seringkali banyak kita menempuh jalan yang menurut kita baik, tapi belum tentu baik untuk Tuhan. Kita seringkali nggak sabar. Kita seringkali nggak percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang akan digenapi bagi Anda dan saya. Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berjanji bukan manusia, tapi Allah yang berjanji akan menepati setiap janjinya. Sarah berkata, saya tidak punya anak. Dia berikan Hagar. Sehingga dari anak daripada Hagar, yang menyebabkan permusuhan itu terjadi sampai sekarang ini. Tapi kita percaya sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 60. Kambing domba Kedar dan Nebayot akan menjadi korban di dalam ibadah. Kalau Anda nonton YouTube, begitu banyak orang-orang yang datang sama Tuhan. Dan Tuhan memanggil bukan orang-orang yang, saudara, biasa di level mereka, tapi orang-orang yang betul-betul mengerti dan paham, dijamah Tuhan dan datang sama Tuhan. Saya percaya hari ini, saudara, menentukan keputusan dalam hidup kita itu penting. Jangan kita tergopoh-gopoh. Jangan kita tergesa-gesa dalam menentukan sebuah keputusan. Karena keputusan yang kita ambil menentukan kehidupan kita. Sarah datang kepada Abram dan berkata, aku dianggap enteng oleh hambaku Hagar. Dan Abram berkata, engkau adalah nyonyanya, lakukanlah sesuai maumu. Terkadang-kali ada konflik, ada polemik yang terjadi karena sebuah keputusan yang salah yang kita lakukan dalam hidup ini. Saudara, tidak akan terjadi permusuhan yang berkelanjutan kalau 11 tahun kemudian Sarah tidak melakukan sebuah kesalahan. Abraham tidak melakukan sebuah kesalahan. Bisa saja dia berkata kepada istrinya, percayalah janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam rumah tangga kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi planning saudara, bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini. Apa yang sementara engkau planningkan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, atau engkau seorang pemuda, engkau seorang pemudi hari ini, apa yang sementara engkau planningkan dalam hidupmu? Saya mau katakan, orang-orang yang di dalam Tuhan, Tuhan selalu berikan yang terbaik dalam hidupnya. Itulah sebabnya pekerjaan Tuhan, segala sesuatu yang mau dilakukan, saya selalu bertanya sama Tuhan. Mazmur 105 ayat 4.
Karena kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban yang jelas. Semua yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini, saudara, itu sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepada Ibu Gembala. Dan saya bersyukur itu digenapi. Sehingga saudara, kalau Tuhan menyingkapkan hal itu, berarti Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya. Sebelum hal itu terjadi, Dia sudah menyingkapkan kepada hamba-hambanya, kepada para nabi-nabinya untuk hal itu. Itulah sebabnya hari ini mari, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah jalan sendiri. Jangan pernah buat keputusan berdasarkan mau. Tetapi lakukanlah keputusan sesuai maunya Tuhan. Kejadian pasal yang ke-17 dijelaskan, saudara, bagaimana Tuhan ingin menguatkan perjanjiannya dengan perjanjian sunat itu. Kejadian 18 Tuhan mengulang lagi bahwa Tuhan akan memberkati Abraham bersama istrinya dan juga diberikan keturunan seorang anak laki-laki. Nanti dalam Kejadian pasal 21, waktu Abraham berumur 100 tahun dan istrinya berumur 99 tahun, maka diberikanlah keturunan. Lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Seperempat abad Tuhan menyatakan, saudara, bahwa Tuhan mampu menyatakan janjinya kepada Abraham pada saat itu. Seperempat abad bukan waktu yang singkat untuk menanti janji Tuhan. Tapi Tuhan betul-betul menyatakan hal itu kepada kehidupan Abraham, sebab Tuhan mengasihi Abraham. Saya percaya hari ini Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan berjanji hari ini Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan bermegah dengan diri kita. Jangan pernah andalkan diri kita. Jangan pernah andalkan kemampuan kita. Pada waktu kita bermegah dalam Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yakinlah Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Hal yang kedua dan yang terakhir, dalam Injil Lukas pasal 18. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Di dalam ayat yang ke-9 mulai dikatakan begini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari skala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, yang terakhir, saudara, supaya kita bermegah dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan saudara saya merendahkan diri. Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku, sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Hati-hati saudara, kita selalu seringkali menjas hidup kita. Kalau kita menjas hidup kita, maka itu akan terjadi. Jangan pernah berkata negatif dalam diri kita.
dan berkata negatif kepada orang lain. Sebab itu adalah sebuah hal yang tidak diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar, saudara, pemungut cukai itu hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Biar kita berpuasa, saudara, sama orang Farisi 2 kali dalam seminggu. Entah dia puasanya hari Jumat dan hari Sabtu. Mohon maaf, dia memberikan 1/10 sesuai Malaki pasal 3 ayat 9-10. Tapi kalau dia merasa dia lebih benar daripada orang lain, berarti ada roh kesombongan. Ada 25 item, saudara, ditulis oleh para pakar tentang bagaimana orang yang hidup berbahagia. Dan kalau kita hubungkan dalam konteks Alkitab, adalah orang yang berbahagia adalah orang yang menikmati hidup. Orang yang menikmati hidup itu apa adanya, bukan karena ada apanya. Daud tidak terpengaruh dengan perkataan seorang Goliat. Daud tidak takut dengan Goliat. Anda dan saya tidak harus mendengar perkataan-perkataan yang gak benar, yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Mengalah untuk menang, itu harus menjadi prinsip hidup kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mengalah di atas kayu salib, maka tidak akan pernah terjadi penebusan. Tapi Tuhan berkata pertama kali di atas kayu salib itu, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak kita berhadapan dengan orang yang tidak mengerti tentang kebenaran Allah, dan tidak tahu tentang eksistensi dari sebuah kehidupan, dan tidak mengerti namanya etika hidup. Untuk beberapa minggu ini saya mengalami hal yang demikian. Tapi saya bersyukur, saudara, Tuhan selalu menguatkan saya dan membuat saya lebih merendahkan diri. Ingat, Anda dan saya diciptakan dengan kejadian yang dahsyat dan ajaib dalam Mazmur 139 ayat 14. Dan Alkitab katakan jiwa kita menyadarinya. Kalau Anda dan saya menyadari level kita lebih tinggi, karena Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita mengerti firman Allah dan Tuhan mau kita melakukan firman itu dalam hidup kita, maka kita tidak akan berada pada posisi membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Apa yang seringkali membuat banyak orang stres dan depresi? Seringkali menilai orang lain dan selalu melihat kehidupan orang lain. Bukan berarti tidak ada kepedulian dalam hidup kita, tapi kita tidak perlu mencampuri apa yang terjadi dalam hidup orang lain. Kuncinya adalah kita berdoa, sebab doa bisa mengubahkan segala sesuatu. Dan itu yang saya alami, saudara, dalam hidup saya. Hanya dengan doa hal itu bisa terjadi. Karena kalau itu hanya dipikirkan, kalau itu hanya direnungkan, maka tidak akan pernah ada solusi yang terjadi. Pemungut cukai itu tidak berdebat dengan orang Farisi itu. Dia tidak menuding, kau orang Farisi kau juga salah. Enggak. Dia tidak perlu harus mendengarkan apa yang dinyatakan doa orang Farisi itu. Tapi pemungut cukai itu dia ingin berurusan dengan Tuhan. Ingat, Anda dan saya masing-masing kita berurusan dengan Tuhan. Kita bukan berurusan dengan dunia ini. Kita bukan berurusan dengan orang lain, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Kalau kehidupan Anda dan saya tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, saudara, mari kita belajar. Tuhan mau mengajarkan Anda dan saya. Mari merendahkan diri. Karena pada waktu kita selalu belajar merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita. Tapi orang yang selalu meninggikan diri, orang yang selalu sombong dalam hidupnya, Tuhan akan rendahkan hidupnya. Hanya persoalan waktu hal itu terjadi. Tahun 99 saya masuk di sini dan pertama kali saya mengikuti rapat.
98 saya masuk akhir persiapan untuk Natalan. Dan tahun 99 awal kita mengadakan rapat. Anda tahu dengan jelas, saya dengar sudah. Mereka berkata, itu Pak Pendeta GKI yang baru. Dia nggak teologi, nggak tahu apa-apa dia. Saya hanya diam aja sudah. Saya nggak perlu harus membela diri dan hal yang lain. Tapi saya tetap hadir dalam sebuah bentuk komunitas kebersamaan. Dan waktu yang menjawab hal itu. Saya yakin dan percaya seringkali ada hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Waktu kita menerima hal itu. Tapi Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya, terimalah hidup ini apa adanya, bukan karena ada apanya. Karena pada waktu kita hidup ini apa adanya, kita akan menerima semua hal-hal yang sama sekali kita tidak pernah pikirkan dan menyakitkan itu terjadi dalam hidup kita. Lupakan semua masa lalu itu. Biarkanlah masa lalu itu berlalu. Dan mari kita lihat ke depan. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Karena kita yakin sudah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, Tuhan akan berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya ingatkan jemaat supaya FB itu bukan tempat Anda meluangkan keluh kesah. Karena itu area publik. Luangkanlah keluh kesah Anda di kaki Tuhan. Berserulah bersama Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau sementara disalimi oleh orang, engkau sementara dinyatakan tidak benar oleh orang lain, datang di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yakinlah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang saudara setia dalam setiap komitmennya dalam hidup Anda dan saya. Hari ini waktu kita bermegah dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita mulai ditentang di Sumasang, saya percaya ini adalah harga yang harus kita bayar. Jangan kita mundur. Saya sudah bilang sama istri saya, apapun terjadi, kita akan tetap saudara untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena hanya persoalan waktu, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya teringat teman baik saya di Makassar, seorang gembala sidang. Pada waktu dia akan mendirikan saudara gereja di satu tempat di Jalan Poros, maka kemudian dia dikomplain habis-habisan. Sebenarnya persyaratan sesuai dengan keputusan dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 2006, itu sudah terpenuhi. Tapi saudara, banyak orang yang komplain, katakan jangan pernah dirikan di tempat itu. Dia tidak menentang saudara. Dia terima hal itu dan dia berdoa. Dan hal yang kedua yang dia lakukan saudara, dia melakukan interaksi. Dia datang kepada orang-orang yang menentang. Dia tetap baik, walaupun dia disinis, walaupun dia diterima dalam komunitas masyarakat yang ada di situ. Tapi Tuhan memberikan dia hikmah. Dia lihat orang-orang yang di situ saudara suka main badminton. Maka saudara dia membuat tempat badminton di dekat daripada lahan untuk pembangunan gereja dan pastori itu. Dan karena dia juga saudara senang untuk bermain badminton, maka saudara dia mulai ajak tetangganya. Mereka satu-satu saudara datang bermain. Sehingga akhirnya terbangun sebuah hubungan emosional. Dan saudara pada waktu terbangun hubungan emosional, para tetangganya itu menawarkan kepada Pak Gembala itu, bagaimana Pak Gembala, kapan Anda dirikan gereja? Justru mereka yang membantu pendirian daripada gereja itu. Saya percaya Tuhan punya 1001 cara untuk membela pekerjaannya. Itulah sebabnya kalau ada proses yang Tuhan nyatakan, seperti pernyataan Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Ibu
pengembala Tuhan sementara goncang pekerjaannya, tapi goncangannya sedikit, kita tetap tenang, kita tetap berdoa, dan kita tetap berjalan dengan hikmatnya Tuhan. Ingat Efesus pasal 6, lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di darah, roh-roh yang jahat, iblis setan. Itulah sebabnya saudara, kunci keberhasilan kita doa. Kunci kesuksesan pekerjaan Tuhan adalah doa. Saya mohon kepada semua jemaat, mari saudara lebih banyak kita berdoa. Hadirkan Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjadi panglima perang kita yang gagah perkasa. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak saudara dan saya, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita tetap menyatakan kebaikan kepada semua orang, dan biarkanlah Tuhan yang bekerja. Ada dua penglihatan untuk orang-orang yang menentang, tapi itu biarlah menjadi privat saya sebagai seorang pembawa untuk tetap berdoa. Dan saya yakin dan percaya saudara, tempat ibadah dan pastori akan terbangun dalam timingnya Tuhan, dan di sana kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya saya yakin bahwa Tuhan akan beracara untuk tahun ini dan seterusnya saudara. Karena kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Pada waktu Tuhan berada di pihak kita dan kita terus mengandalkan Tuhan, yakinlah, pasti yang terbaik Tuhan akan berikan bagi hidup Anda dan saya. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang saudara hadapi hari ini, waktu saudara berpegang dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati kehidupan kita bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan, roti dan air anggur yang saudara sudah terima. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai tubuh dan darahnya yang akan kita terima pada hari ini. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri semua dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus kita berseru, sebab hanya Dia yang bisa menolong hidup Anda dan saya. Hanya Dia yang bisa memberikan yang terbaik bagi hidup kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Yesus
Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa kami Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami, telah menyerahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita persiapkan hati dan kehidupan kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak Yesus. Amin. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku Tuhan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah hari ini, saya memberikan saudara dan saya kesempatan untuk meminta pemberesan dalam Tuhan. Kalau kita masih bermegah dengan diri kita, kita masih mengandalkan diri kita, hari ini mari kita tanggalkan. Dan Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Dia pembela Anda dan saya. Dia adalah Allah yang bisa memberikan kebenaran. Dan Dia adalah Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Sipuruna lama sakrana, sipuruna lama sakrana lama siklas, yabarana lama sakrana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini buat firman yang telah kami dengar. Biarlah tanamkan mantraikan firman-Mu pada tanah hati kami yang paling baik. Sehingga kami mengalami Engkau selalu dalam hidup kami. Kami mengalami sebuah kemenangan yang dahsyat, luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah masalah persoalan yang kami hadapi, di tengah tantangan hidup, di tengah salib yang harus kami pikul Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami.
Kalau Daud mengalami kemenangan dan mengalahkan Goliat, kami rindukan kami juga menang dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Tiba saatnya hari ini kami rindu untuk menerima roti dan air anggur ini, yang kami melihat dengan mata iman bahwa inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, berkati roti dan air anggur ini yang adalah tubuh dan darah. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya Yamara dalam Sakra dalam Mesikla Mesir. Sehingga pada waktu kami makan dan kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan Tuhan, kami dikuduskan dan disucikan, dan kami diberikan kemenangan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami semua hari ini. Ampuni setiap salah dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah. Urapi hamba hari ini Tuhan, memberikan roh hikmat, dan biarlah Tuhan pengurapan, sehingga hamba mampu untuk melayani Engkau seturut mau dan kehendak-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan yang siap menjadi bagian kehidupan kita. Dan sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Dan sebelum kita minum darahnya, kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allah sangat terbukti bagi hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat merasakan kasih-Mu yang Kau hadirkan bagi kami. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang telah memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Itulah kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kami merendahkan diri karena kami mengasihi Engkau. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan menerima kebenaran. Tiba saja hari ini kami rindu menyembah dan mengenal. Nyalakan kaki diam-Mu, bukan rohmu dengan roh kami. Bangkitkan kami Roh Kudus, dewasakan, murnikan, penuhkan anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Urapi hamba, berikan hikmat grace roh. Kalau ada taktikos kelapan dalam yang terus keluar, dalam terus berkuasa. Urana mesin, ampuni dosa kami siap menyembah-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dalam roh. Wait is not, wait is not, wait is not, now wait is not, wait is not, now wait is not, wait is not, wait is not, wait is not, now wait is not. When it's night is not, when right now, when it's not. Urana lama si morona. Mari semua sembah Tuhan, ya warana lamo. Urana lama saprona. Ya rana lamo. Urana lama saporona, urana lamo, sipurona lama nala. Berseru sama Tuhan hari ini,
Sampaikan semua masalah persoalan yang kau hadapi dengan menggunakan bahasa roh yang Tuhan sudah beri. Tekanan-tekanan hidup yang kau hadapi, serahkan semuanya sama Tuhan. Ya maranalamu, sampaikan semua sama Tuhan. Sampaikan semua sama Tuhan supaya kau kuat hari ini. Tuhan mengasihimu, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tapi Dia selalu hadir dalam hidup. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan hari ini. Simoruna lama nalamu, urana lama nalamu, ya nalamu, urana lama samarana, sikrona lama nalamu, urana lama nalamu, sikrona lama samarana, urana lamu, yarana lama sakrana lama si, yarana lama sakrana lama sakrana lama si, yarana lama sakrana. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara kita bangkit berdiri. Amin, penyembahan selesai, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory to God. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup untuk membela kehidupan kita. Glory Jesus. Amin Bapa.
sesungguhnya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu untuk melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada roh jahat, iblis setan, orang kuat, roh teriak yang coba menuduh kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Uradalah besarkan dalam sini. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan, GKI yang ada seragu ke dalam tangan-Mu. Bela pekerjaanmu Tuhan. Pertambahkan jiwa baru datang di kami Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat lahan yang Engkau sudah berikan bagi tempat ibadah pastori. Tuhan berkati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Progres pembangunan akan berjalan karena Engkau adalah pembela kami. Engkau adalah Allah sumber kemenangan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini buat pembangunan pagar yang akan dilaksanakan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bila Engkau siapkan tukang yang terbaik, Engkau siapkan semua material yang terbaik, sehingga semuanya dapat dikerjakan, berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan puji permuliaan. Berkati Pak Elia dan tim dalam memplanningkan segala sesuatu. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu segala progres yang kami canangkan di dalam Engkau Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan. Yaitu di dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Uradalah besar dalam sikpa musuh. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan, biarlah tempat itu kami dapat gunakan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa hari ini bagi semua yang hadir, baik di Hotel Francisco, baik di rumah mereka masing-masing. Engkau yang tahu segala masalah persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau bela, berikan jalan keluar yang terbaik, berikan kemenangan-Mu Tuhan yang dahsyat, luar biasa bagi hidup mereka. Hamba berdoa hari ini Tuhan bagi Hotel Francisco. Kami percaya bahwa hotel ini kami selalu pakai dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya berkati hotel ini. Pagari hotel ini selalu dengan malaikat-Mu. Damai sejahtera dari surgawi akan hadir di hotel ini, sehingga hotel ini beda dengan tempat-tempat yang lain karena Engkau hadir di sini Tuhan. Lebih khusus untuk Project Reboil pada bulan 5 Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah berjalan dengan lancar Tuhan, dan saudara-saudara kami bisa menempati hotel ini. Nama Tuhan puji permuliakan. Untuk beberapa orang yang telah menempati, Tuhan berkati mereka, berkati kamar-kamar yang mereka tempati, dan mereka merasakan Tuhan ketenangan, mereka merasakan kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi mereka. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael Tuhan, sehingga Bella keluarga ini bisa melihat bagaimana karya rencana-Mu yang dahsyat, luar biasa, itu akan terjadi di tempat ini. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu berkat Allah, kami bersatu hati, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam terus keluar darah terus berkuasa. Uradalah besarkan dalam mesin. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Hamba tidak lupa berdoa hari ini buat anak putri yang ada di rumah sakit Vale yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Itulah sebabnya jamah nyatakan kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami, kekurangan kami, dan bentengi kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, kuasa firman Roh Kudus. Dan kami patahkan, tolak segala penyakit iblis setan, roh jahat yang coba menyerang anak putri. Yaitu di dalam nama Yesus, Kau keluar darah terus berkuasa. Uradalah besar dan dalam mesin. Penyakit silakan Kau keluar dari tubuhnya, sebab tubuhnya adalah baik Allah, dan roh Allah diam di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mampukan Pak Irwanto bersama istri untuk menerima akan hal ini Tuhan. Kuatkan iman dan pengharapan mereka, sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang melukai, Engkau pula yang akan membebat.
Kalau ada anak-anakku yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami percaya oleh bilur darah Tuhan yang berkuasa, mereka akan sembuh, mereka akan dipulihkan, karena Yesus yang hadir bagi hidup mereka. Kami tidak lupa berdoa buat kehidupan Bella, Yabes, dan Rama yang ada di Boldovi, buat kehidupan mujizat Kesia dan Karen, Evelyn yang ada di Makassar. Kami juga berdoa buat Ibu Sifra dan anak Kendrick yang ada di Mamuju. Tuhan pelihara, lindungi, sertai anak-anakmu, sehingga bila mereka berada dalam perlindungan penyertaan Allah, mereka mampu beraktivitas lebih khusus memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa hari ini bagi anak-anakmu yang tidak bisa hadir karena mereka bekerja. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi sertai mereka, dan biarlah mereka dimampukan untuk mengikuti ibadah secara virtual, dan jamahan kuasa Tuhan juga terjadi bagi hidup mereka. Kami berdoa buat Pak Colin, Ibu Rida, dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani dan rohani. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha mereka, lebih khusus Tuhan memberkati hidup rohani mereka, sehingga walaupun mereka mengikuti ibadah secara online, tapi berkat Tuhan akan terjadi bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa buat jemaat GKI Surakarta dalam pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain. Tuhan berkati mereka, bukan jadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Hamba juga berdoa Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi, Engkau berikan hikmat akan budi, sehingga mereka berhasil sukses, mulai dari playgroup perguruan tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Keluarga besar kami dimanapun berada, Engkau hadir bagi hidup mereka. Yang belum datang Engkau jamah supaya mereka datang. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga mereka tetap tegar hidup di dalam Engkau, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Keamanan kondusif Kau berikan bagi Surakarta Timur. Kami bebas memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau juga hadir bagi saudara-saudara kami yang terpapar di Lu Timur ini. Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. Engkau hadir juga bagi pemerintah kami Kabupaten Lu Timur, sehingga pemerintah kami dimampukan mengendalikan roda pemerintahan. Kami tetap berdoa menyerahkan hidup bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau hadir bagi bangsa kami Tuhan. Mampukan presiden, mampukan wakil presiden, mampukan para menteri, mampukan para gubernur, mampukan para wali kota, bupati, camat, lurah desa, kepala dusun, untuk mampu memimpin dalam semua kepercayaan yang Kau berikan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan pembelaanmu, perlindungan-Mu juga bagi tim Satgas COVID-19 dan para medis yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi. Kami tetap berdoa buat TNI dan Polri, mereka mampu untuk berjaga-jaga bagi negara kami. Kami tetap berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT, saudara-saudara kami yang ada di Blitar, Malang, yang mengalami gempa bumi, dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau hadir, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sebab kami percaya Engkau sementara menggoncangkan segala sesuatu, dan hanya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir buat penyaluran vaksin tahap 3 dan 4, menjadi berkat Tuhan, sehingga bila bangsa negara kami tetap berada perlindungan penyertaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Sebelum kita tutup ibadah kita, di tengah-tengah ibadah juga ada pernyataan Tuhan. Silakan saudara saksikan. Puji nama Tuhan. Dalam doa syafaat, pada saat didoakan Ibu Rida yang ada di New Zealand, di mana diperlihatkan buah lemon yang berwarna kuning itu sementara diiris-iris, ya, diiris-iris. Kemudian pada saat didoakan buat keluarga Pak Irwanto Putri, ya, di mana diperlihatkan cincin emas yang ada di jari. Cincin itu sempat keluar, tetapi diperhatikan kemudian dimasukkan lagi kembali yang bisa.
Ya, puji Tuhan, jadi ini sifatnya pribadi. Nanti saya akan jelaskan. Dan saya akan luangkan waktu juga untuk bisa menjenguk Putri di rumah sakit. Dan saya akan menjelaskan apa maksud daripada rencana Tuhan. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada Pak Eli. Puji Tuhan, terima kasih semuanya dan kalian Tuhan yang memberkati. Pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, di mana hari Selasa tanggal 20 April ibadah rumah tangga di tempat Bapak Victor di F100 dimulai jam 17.10. Sang leader Pendeta Muda Wanda, pengkhotbah Bapak Pendeta Jendao. Kemudian hari Rabu ada doa keterangan untuk tim doa. Hari Kamis ibadah kepenuhan Roh Kudus di Pastori Sumasang, atau dikondisikan nanti disampaikan oleh hambanya. Nanti dilayani oleh hambanya Pendeta Jendao. Kemudian hari Jumat ada ibadah rumah tangga juga di tempat Bapak Trianus dimulai jam 17.10. Sang leader Saudari Besanti, kalian firman Bapak Pendeta Jendao. Hari Sabtu seperti biasa buat puasa, kalian firman Bapak Pendeta Jendao. Hari Minggu kita ibadah di Semasang jam 9.00 mulai Saudari Besanti sebagai sang leader, singersnya Ibu Catherine, kemudian Bapak Nicholas sebagai leader pemain musik, Bapak Mikael. Kemudian nanti kalian firman Bapak Pendeta Jendao. Itulah kegiatan kita sepekan seperti didoakan hambanya tadi. Kita saat ini sementara dalam proses untuk membuat pagar dan lain-lain. Oleh karena itu diharapkan kita semua untuk mendukung dalam doa, dukung juga dalam dana. Jadi dana kita sudah ada beberapa yang kita gunakan. Yang kita belanjakan saat ini kurang lebih 4 juta, 3.900. Jadi kita beli material dulu, kita semua siapkan banyak hal, setelah itu kita lanjutkan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Puji Tuhan saudara, mari kita mau menamatkan ibadah kita pada saat siang hari ini. Dan sekali lagi sejenak kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Kami naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir melawati dan memberkati hidup kami dalam ibadah hari ini. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang, jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, dan biarlah Engkau hadir dalam kehidupan kami. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau bersama dengan kami. Sehingga hari yang baru Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, pembelaan-Mu, kemenangan-Mu, Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tadakanlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga kal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.